السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Fatimah saat Rasulullah wafat, sehingga beliau mengucapkan sesuatu yang ucapan beliau ini tidak usah kita ikuti, ya, karena kita lebih baik pasrah dan diam daripada mengucapkan sesuatu yang bermakna niyahah, meratap. Nah, para sahabat yang lain tidak mengucapkan apapun ketika Nabi wafat. Yang dilakukan oleh Umar sehingga seolah beliau kalap jelas salah. Kan beliau seolah kalap emosi. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku penggal dengan leherku ini, dengan pedangku ini. Akan aku penggal lehernya dengan pedangku ini. Ini kan sudah jelas kalap, ya, semua orang tahu orang meninggal itu kayak apa. Rasulullah sudah tidak bernafas, sudah dingin, sudah tidak ada detak jantung dan seterusnya. Semua orang tahu beliau sudah wafat. Tapi saking sedihnya Umar, seolah beliau tidak terima kalau Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang sangat dia cintai, meninggal. Maka dengan kalap tidak sadar, Umar mengatakan Rasulullah tidak wafat. Rasulullah seperti Nabi Musa menemui Allah 40 hari. Nanti akan kembali lagi. Ya, ini kan sudah mulai ngawur. Ya, dari sini kita tahu bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, kalau sedang emosi, kalap, mungkin ilmunya hilang. Ya, alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Ketika Umar begitu kalapnya, Abu Bakar datang dan tidak banyak omong. Abu Bakar langsung mengatakan, membawakan ayat, wa ma kana Muhammadun illa rasul qad halat min qabrihi rasul. Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah rasul, cuman rasul, bukan malaikat apalagi Tuhan. Qad halat min qablihi rasul. Sebelum beliau rasul-rasul sudah banyak dan semuanya pada mati. Gak ada yang hidup selamanya. Kata Umar di kemudian hari, mendengar ayat yang dibawakan oleh Abu Bakar, dengkulku tidak sanggup menahan badanku. Terjatuh tergeletak, sadar. Ya, seolah aku baru dengar ayat itu pertama kali. Padahal Umar hafal Al-Quran. Tentu sering baca ayat itu. Maka Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tetapi karena saking emosinya, kalapnya, seolah ilmunya hilang. Ya, kita lanjutkan 29. Wa an Abi Zaid, dari Abu Zaid, namanya Usamah.
Abu Zaid ini kunyah namanya adalah Usamah. Usamah. Kenapa Abu Zaid? Karena anaknya bernama Zaid. Nah, tapi anehnya Usamah bin Zaid. Nah, berarti kita tahu Usamah ini ayahnya dengan anaknya namanya sama, yaitu Zaid. Dan banyak sekali di kalangan sahabat orang Arab, Ali bin Hasan bin Ali, Zaid bin Usamah bin Zaid, ya. Yazid bin Ma'an bin Yazid, ya. Cucu dengan kakek namanya sama. Itu banyak. Barangkali di kita agak aneh, ya. Mungkin si fulan ini sangat terkagum-kagum dengan ayahnya, maka ketika punya anak namanya disamakan dengan nama ayahnya. Jadi cucu dengan kakek namanya sama. Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Kita tahu siapa Usamah bin Zaid, dan termasuk ayahnya Zaid bin Harithah adalah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas budak istilahnya apa? Maula. Maula, ya. Bekas budak dan tidak ingin kemana-mana, ya. Masih ingin melayani tuannya itu, bekas tuannya itu. Padahal kalau dia mau kemana-mana sudah bebas. Kalau budak kan tidak bebas, ya. Taulah kita dari sini kayak apa Rasulullah itu, kayak apa para sahabat itu akhlaknya, ya. Jadi budaknya aja senang, jadi budaknya aja betah, ya. Maka ada Maula Hudzaifah, ada Maula Ibnu Umar. Itu budak-budak yang tidak pingin pisah dari tuannya. Jadi seolah masih ingin jadi budaknya. Kenapa? Karena enak, karena nyaman. Dilindungi, dipelihara, dinafkahi. Bahkan Nabi melarang, kan, makananmu beda dengan makanan budakmu, pakaianmu beda dengan pakaian budakmu. Kayak apa ini akhlak Islam? Kita boro-boro budak, pembantu aja dibedain. Makan kita dengan makan pembantu dibedain, pakaian kita dengan pakaian pembantu dibedain. Rasul dan para sahabat bukan pembantu lagi, budak. Budak itu kan tidak punya hak apa-apa, kan? Hak jual beli aja tidak ada. Jadi dia tidak punya apa-apa, orang dirinya saja dimiliki oleh tuannya. Bisa dijual dia. Itulah budak. Tapi luar biasa, judulnya doang budak, tapi isinya nikmat, nyaman, lezat, bahagia. Kenapa? Karena tuannya begitu solehnya. Ya. Sekarang hari ini jangankan jadi budaknya, jadi pembantunya, jadi istrinya aja nggak betah. Jadi anaknya saja sengsara, yang dipukul, yang dicaci maki. Ya. Ini ternyata Rasul dan para sahabat bukan hanya mengajarkan akidah, ibadah, tapi juga mengajarkan akhlak yang luar biasa. Jangankan manusia, Allah saja menguji. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang agung. Allah memuji, apalagi manusia. Usamah bin Zaid mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi yaitu Zainab, salah satu putri Nabi yaitu Zainab, mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh menyampaikan, inna ibni qad uhtudira fashhadna. Wahai Rasul, wahai ayah, putraku masih kecil, ya, sakit keras, bahkan uhtudira ini mendekati kematian, sekarat, ya. Orang sakit keras kalau nggak sembuh kan ya mati, kan begitu. Lalu memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhadna,
datanglah ke rumahku ya Rasul untuk melihat cucumu, kira-kira kalau bahasa kita ya, kesempatan terakhir. Karena uhdudir hampir dekat ke syakaratul maut. Ya. Entah kenapa Nabi tidak bisa. Ya. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul. Nabi mengatakan kepada utusan, sudah balik lagi, sampaikan kalimat berikut ini kepada putriku Zainab. Ya. Apa kalimat yang Nabi titipkan? Ini sunnah bagi kita ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang ditinggal mati oleh anaknya, ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, dan seterusnya. Apa? Inna lillahi ma akhadha. Sungguh apa yang Allah ambil itu memang milik Allah. Jadi kita disuruh ngingetin dia. Kan milik Allah, ya diambil, ya terserah Allah. Orang milik Allah. Anak kita bukan milik kita, istri kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, ayah kita, ibu kita bukan milik kita, tapi milik Allah Rabbul Alamin. Diambil oleh Allah kapanpun, tentu kita harus ikhlas. Walahu ma'a'ta, yang Allah berikan itu milik Allah. Yang sedang ada di kita nih, uang sekian banyak, sawah sekian hektar, perusahaan segala macam, itu adalah milik Allah. Kapan akan Allah ambil, terserah Allah. Haram bagi kita untuk menolak dengan mengatakan salah apa saya, dosa apa saya. Ya, enggak boleh. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu ajalnya telah ditentukan. Segala sesuatu, bukan hanya manusia. Ini gelas ini kapan pecahnya Allah sudah tulis. Tanggal, tahun, bulan, detik, jam, menit. Meja ini kapan ajalnya, kapan hancurnya. Ya, masjid ini kapan hancurnya, kapan ajalnya, semuanya enggak ada yang belum ditulis. Termasuk ajal kita. Ya. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta yang belum ditulis, yang belum direncanakan, yang belum diketahui oleh Allah. Allah Maha berencana. Fal tasbir fal tahtasib. Maka bersabarlah dan mengharaplah pahala dari musibah ini. Ya. Dan mintalah ganti. Minta ganti dan minta pahala itu ihtisab. Ya. Tapi harus sabar. Kalau tidak sabar enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sabar dulu baru berharap pahala. Karena setiap kita sakit, celaka, sengsara, ya, sampai hanya tertusuk duri, itu ada pahalanya. Kalau kita sabar. Kalau nggak sabar ya enggak. Sabar itu gimana caranya? Nah, sudah kita ulang-ulang ya. Pokoknya tidak berbuat dosa, itu sabar. Gitu ya. Walaupun sedih, menyayat hati, teriris-iris, bahkan sampai pingsan-pingsan, kan nggak dosa itu. Ya. Yang penting nggak berbuat dosa. Insya Allah sabar. Kalau perbuatan ya jangan nyakar-nyakar pipi, jangan nyobek-nyobek baju, jangan banting ini, banting itu, guling-guling. Ya. Kalau ucapan jangan pernah mengucapkan ya Allah terlalu cepat, ya Allah kenapa dia, ya Allah apa salah saya. Ini ucapan. Jangan pernah mengucapkan kalimat ini. Ya. Kita ditimpa musibah, keburukan, itu bukan semata-mata karena kesalahan kita. Ya Nabi Ayub salah apa? Dibikin sakit kulit bertahun-tahun. Nabi Yahya, Nabi Zakaria salah apa? Mati di tangan kaumnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah menimpakan keburukan musibah kepada kita, tidak selamanya kita harus salah dulu. Salah dulu, iya ada juga, itu teguran.
Ya. Selama ini jarang sedekah, bahkan zakat juga tidak, maka anak kita sakit-sakitan, ya. Yang ini sakit ini, yang sini sakit ini dan seterusnya. Kita merasa ditegur, lalu kita mulai memperbanyak sedekah, terutama zakat. Ya. Allah angkat penyakit anak-anak kita dan diri kita. Tapi enggak selamanya itu. Orang baik, orang soleh melaksanakan berbagai macam kewajiban, jauh dari berbagai macam maksiat, tapi Allah uji, Allah timpa keburukan demi keburukan, yang sakit, yang PHK, yang dipecat, yang dicaci maki orang dan seterusnya. Ini tidak mustahil. Ya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Rupanya Zainab ingin sekali Rasul datang. Maka Zainab menyuruh utusan ini balik lagi ke Nabi SAW dengan bersumpah. Kalau tadi nggak pakai sumpah, Zainab tahu siapa Rasulullah. Ya, orang soleh itu kalau di depannya ada orang yang bersumpah beda. Ya. Yang tadi cuman ya Rasul, mohon engkau datang ke rumah Zainab, anak Zainab sakit keras menjelang sekarat. Ya, itu doang. Kalau ini dengan sumpah, wallahi, demi Allah aku mohon engkau ya Rasul supaya datang ke rumah Zainab. Ya. Nah, demi mendengar utusan ini mengucapkan demi Allah, faqama, Nabi langsung berdiri. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal. Dan bersama beliau rupanya mungkin beliau sedang berbicara penting tentang sesuatu, ya. Ini menunjukkan bahwa bagi beliau keluarganya tidak harus nomor satu di atas kepentingan umat, ya. Buktinya, ya, demi kepentingan umat dan seterusnya, cucunya dalam keadaan sekarat, ya tentu pengen hadir, ya. Tapi Nabi cukup mengirimkan salam. Yang kedua ini, karena dengan demi Allah, maka Nabi langsung berdiri. Ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang sahabat lagi tidak disebut di sini. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Ini siapa Sa'ad bin Ubadah? Seorang Ansor yang luar biasa. Siapa Mu'adz bin Jabal? Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Ubay bin Ka'ab, umatku yang paling mungkin dalam hafalan Al-Quran. Pernah Nabi sholat membaca ayat-ayat, beliau sadar terlewat satu ayat, terlengkap satu ayat, beliau sadar. Setelah salam, beliau nyari-nyari Ubay bin Ka'ab. Ya, mana Ubay bin Ka'ab? Saya ya Rasul. Kenapa tidak engkau ingatkan? Tadi aku terlewat satu ayat, kan? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman lebih mungkin dalam hafalan Al-Quran, tentu yang akan dicari Abu Bakar, Umar. Kan Rasul yang paling tahu. Siapa di antara para sahabatnya yang paling faham fikih, yang paling paham tafsir, yang paling faham usul fikih, yang paling faham, yang paling mungkin bacaan Al-Qurannya, Nabi yang paling tahu. Ya. Jelas Ubay bin Ka'ab lebih mungkin hafalannya daripada Abu Bakar, Umar, dan semuanya hafal. Iya, hafal itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang dalam 30 juz itu hafal, tetapi ketika baca itu salah atau berhenti sejenak, mikir sejenak, 10 tempat, 10 ayat. Ini sudah luar biasa, ya kan? Bayangkan 30 juz. Ya. Ada yang cuma 5, berhenti sebentar 5 kali. Ada yang cuman sekali. Ada yang tidak berhenti, tidak mikir sama sekali. Tentu Ubay bin Ka'ab nomor 1. Ya. Dan Zaid bin Sabit. Ya. Dan Ubay bin Ka'ab bukan karena tidak tahu, ya. Ubay bin Ka'ab tahu, tapi sengaja beliau tidak mengingatkan Nabi SAW.
Kenapa? Ubay bin Ka'ab mengira bahwa ayat tersebut sudah mansuh. Inni dzanantu annaha qad nusikhat. Aku mengira ayat itu sudah mansuh ya Rasul. Tahulah kita dari sini ada ayat-ayat Allah yang dimansuh, diangkat lagi oleh Allah kembali kepada Allah. Ada beberapa ayat. Waktu itu pernah kita bahas kalau tidak salah. Nanti entah tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, dalam satu malam bukan seayat dua ayat lagi yang akan diangkat, tapi seluruh ayat Al-Quran 30 juz akan diangkat dalam satu malam. Sudah tidak ada lagi di muka bumi, baik yang ada di dada-dada kaum muslimin atau yang ada di tulisan. Ya, zahirnya sudah nggak ada lagi seorang muslim hari itu. Ya, sudah tidak ada lagi seorang muslim hari itu. Itu dekatnya hari kiamat. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Singkat cerita, Nabi bersama sahabat-sahabat beliau sampai ke rumah Zainab. Lalu anak Zainab ini mungkin masih bayi ya, atau bocah ya. Mungkin setahun 2 tahun. Karena rata-rata anak dan cucu Nabi semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya anak beliau yang masih hidup ketika beliau wafat hanyalah Fatimah. Selain Fatimah sudah mendahului Nabi SAW. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ruqayyah, Ummi Kulsum dua-duanya nikah dengan Utsman kan. Qasim, Abdullah. Tentang Abdullah berselisih ya. Tentang Abdullah para ulama berselisih. Adakah nama anak Nabi yang bernama Abdullah? Kalau Qasim jelas kan beliau Abu Qasim. Diangkatlah bocah ini di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqadahu fi hijrihi, didudukkan di pangkuan beliau, wa nafsuhu taqaqa, sementara nafasnya tersengal-sengal. Sakaratul maut. Fafadat ainahu, tiba-tiba air mata Nabi mengalir, menangis beliau. Faqala Sa'ad, bertanyalah Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah ma hadha, ya Rasul, apa ini, tangisan apa ini, kok engkau menangis? Mungkin dikira Sa'ad menangis itu dosa, menangis itu berarti ratapan ya. Karena kita tahu bagaimana orang-orang Arab itu, laki-lakinya ya, jauh dari menangis ya. Jadi luar biasa mentalnya itu, luar biasa ya. Dan secara kasih sayang, apalagi orang-orang Arab Badui ya, ada seorang sahabat melihat Nabi mencium Hasan Husain, cucunya. Arab Badui ini kaget, ya Rasul, engkau mencium anak kecil. Aku memiliki anak berapa dia belum 10 atau siapa, enggak ada satupun yang aku cium gitu. Jadi kayak apa ya, laki-laki mencium yang bukan istrinya itu aneh gitu. Ya, ini apa tabiat orang Arab waktu itu, diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium anak-anak, tanda kasih sayang. Ya. Maka ketika Nabi menangis, Sa'ad bin Ubadah heran, kok menangis ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat, ini kasih sayang Allah yang Allah berikan di hati seorang hamba. Jadi tangisan itu bagian dari kasih sayang. Tidak semua tangisan itu berarti meratap ya. Menangis belum tentu meratap, beda menangis dengan meratap. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati hamba yang dikehendaki oleh Allah. Maka orang menangis itu karena dikehendaki oleh Allah.
Maka walaupun ada orang pingin nangis, tapi Allah nggak kasih, ya nggak bisa nangis. Ya. Nangis tidak bisa dibikin-bikin. Kecuali tangisan di sinetron. Kalau di sinetron bisa dibikin-bikin. Ya. Buktinya apa? Nangis sambil ngomong. Ya. Nangis tapi ngomongnya lah kan cuma sesenggukan. Kalau nangis beneran insya Allah nggak bisa ngomong. Nangis kita membuktikan lah. Kita betul-betul sedih, nangis, ngomong nggak bisa, sulit. Ya, disitulah Aisyah mengatakan, ya Rasul jangan suruh Abu Bakar jadi imam menggantikan engkau. Kenapa? Karena bacaannya kalah sama tangisannya. Berarti orang nangis nggak bisa baca, susah nerusin bacaannya. Maka kalau ada imam baca lancar, tapi sepertinya sesungguhkan menangis, besar kemungkinan dibikin-bikin. Ya, kalau tidak dibikin-bikin seperti beberapa imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika menangis ya sulit melanjutkan, diam sebentar. Ya. Beda dengan tertawa bisa dibikin-bikin. Menangis sulit. Hampir nggak bisa. Maka Nabi katakan menangis itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhaba. Allah merahmati hamba-hamba yang penyayang. Allah menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena kita penyayang, kita disayang oleh Allah. Kita hobi nolong orang, senang nolong orang, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Kita pinter merahasiakan aib saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka aib kita akan ditutup oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Ketika kita hobi mengumbar aib saudara kita, teman kita, nanti aib kita akan dibuka oleh Allah di dunia atau di akhirat, lebih mengerikan. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak fawaid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14, 15 ya. Kita pilihkan beberapa saja yang belum kita bahas tadi. Jawazul masyi ila ta'ziyati wal iyadati bi ghairi idnin. Bolehnya takziah, bolehnya menjenguk orang sakit walaupun tidak dikehendaki, tidak diundang. Beda dengan walimah. Walimah enggak boleh, haram datang kita ke walimah makan-makan. Kecuali diundang. Kalau nggak diundang, nggak boleh. Beda dengan takziah, mendatangi kematian orang sakit, ini tidak harus nunggu undangan. Karena memang nggak ada makan-makan, nggak ada minum-minum. Ya, tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat takziah disediain makanan, menjenguk orang sakit disediain makanan. Kalau walimah memang begitu datang langsung makan. Ya. Nggak ada Rasul dan para sahabat ngundang makan walimah, ntar ya acara dulu ya. Acara pertama, acara kedua, acara ketiga, acara keempat, acara kelima, baru makan. Udah pada nungguin lama, udah pada kunang-kunang ya, masih nonton acara ya. Rasul dan para sahabat namanya walimah, undangan makan. Begitu datang ya langsung makan. Sudah makan? Pulang, ngapain lagi, ya kan? Bahkan ada sahabat waktu pernikahan Nabi dengan Zainab, ada sahabat yang masih ngobrol-ngobrol, ya. Rasul nggak enak mau ngusir, ya. Itu ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat di surat Al-Ahzab itu kan, disuruh segera meninggalkan ketika engkau sudah selesai makan. Ini luar biasa ya. Sampai Nabi ke rumah Aisyah balik lagi, ya, masih pada ngobrol di situ. Nabi nggak enak mau ngusir.
Ini sunnah bagi kita, sudah makan pulang, nggak ada acara lain. Karena sekali lagi inti acara adalah makan. Adapun akad nikah dan seterusnya kan tidak perlu disaksikan, cukup 2 orang laki-laki. Ya. Hari ini terbalik, ya kan? Menurut dalil, siapa yang harus menghormati? Tuan rumah memuliakan tamu, apa tamu memuliakan tuan rumah? Tentu di dalil-dalil bertebaran kita disuruh menghormati tamu. Gitu. Nggak ada dalil kita disuruh menghormati tuan rumah. Itu otomatis namanya tamu datang ya tentu malu dan seterusnya kan. Maka yang disuruh menghormati itu tuan rumah menghormati tamu. Ini kebalik hari ini. Tamu, para hadirin disuruh memuliakan tuan rumah. Termasuk tuan rumah itu kan kedua mempelai ya. Mohon maaf, kedua mempelai hadir. Mohon para hadirin berdiri menghormati, memuliakan kedua mempelai. Ini terbalik ya. Kedua mempelai dan orang tuanya sebagai tuan rumah yang harus memuliakan tamu, menghormati tamu. Tamu diundang untuk apa? Untuk makan. Acara inti adalah makan. Ya. Istihbabu ibraril muksim, disukai untuk apa ibrar? Bahasa bebasnya mungkin mengabulkan sumpah ya. Karena Fatimah itu, karena Zainab itu bersumpah, maka Nabi mengabulkan. Demi Allah. Misalnya antum sebagai seorang dokter jam 2 malam ada bocah ngetok pintu, suruh minta antum untuk datang, katanya ibunya sakit keras, nggak bisa datang ke sini. Antum malas datang, begitu bocah ini mengatakan demi Allah Pak Dokter, saya mohon Pak Dokter mau datang ke rumah ibu saya sakit keras. Nah, sunnah bagi antum untuk memenuhi sumpah ini. Jawazu tikrarid dakwah, boleh mengulang-ulang undangan ya, boleh. Nggak mau datang diundang lagi, nggak mau datang diundang lagi, nggak mau datang diundang lagi, boleh ya. Banyak dari kita ya udahlah, undang sekali nggak mau ya udah, padahal diulang-ulang boleh ya. Ini bisa dipakai oleh para sales itu. Nggak mau beli, datang lagi. Nggak mau beli, datang lagi. Nggak mau beli, datang lagi. Halal, halal. Ya. Sampai mengatakan jangan kesini lagi atau apalah. Banyak sales-sales yang berhasil itu mental baja seperti ini. Ya. Kita kalah orang-orang kufar. Padahal ini sunnah, ada sunnahnya. Artinya boleh lah. Bukan sesuatu yang tercela. Datang lagi, tapi ya itu. Harus baja, mental baja luar biasa. Tarahumul ibadi fima bainahum sababun lirahmatillahi bihim. Saling berkasih sayang, yang saling mencintai sesama hamba menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita saling mencintai, saling menyayangi, jangan saling iri, saling hasad, saling dengki. Biar kita saling mencintai, maka jangan sampai kita tahu aib kita masing-masing, aib sesama kita. Itu. Coba kalau antum tahu aib saya tahu aib antum, mungkin nggak akan ketemu seperti ini. Antum mau duduk mendengarkan saya karena apa? Karena antum nggak tahu aib saya. Coba antum tahu aib saya, malas antum duduk di sini.
Nah, maka salah satu nikmat besar adalah Allah tutupi aib kita masing-masing. Adakah manusia yang nggak punya aib? Adakah manusia yang nggak punya aib? Bukan manusia kalau nggak punya aib, malaikat. Alhamdulillah aib itu ditutup. Maka mestinya kita bersyukur kita nggak tahu aib kita masing-masing. Kenapa mesti dibongkar, diberitakan? Ya. Dan membongkar aib manusia ini haram, tidak ada perkecualian. Ya. Nah, hari ini seolah ada perkecualian. Memang nggak boleh buka aib orang, kecuali wartawan. Kalau wartawan boleh katanya. Siapa yang bilang perkecualian? Allah dan Rasulnya? Enggak ada. Wartawan juga nggak boleh. Ya. Dulu masih pakai singkatan-singkatan inisial ya. Sekarang sudah jarang. Kalau toh pakai singkatan itu sudah ya formalitas doang. Orang tahu ya. Singkatan itu kan sebelum vonis ya kalau nggak salah ya. Setelah vonis kan nggak pakai singkatan lagi. Dalam Islam sebelum vonis, setelah vonis tidak perlu. Maka siapa yang dipenggal lehernya ini nggak perlu tahu ya. Yang jelas ada orang membunuh, maka dia dipenggal lehernya, dikisos. Nggak perlu tahu siapa dia. Wujubu taqdimis salam alal kalam. Wajibnya salam dulu baru bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ngomong. Kan suka ada tuh. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suka begitu ya. Menurut beliau salam dulu baru ngomong. Yang terakhir, taqdimu husnil adabi ala su'al. Mendahulukan adab dalam bertanya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Jadi adab itu. Mahadha ya Rasulullah, ini adab. Ya. Kalau enggak adab, ya Rasul, bukankah menangis meratap itu haram gini-gini seperti orang Arab Badui ya. Orang Arab Badui kan adabnya kurang. Ya, karena tinggal di gurun jauh dari manusia ya. Suaranya keras dan seterusnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana hukum sholat memakai masker? Dilihat hukum asal yang pakai cadar kan disuruh buka. Ya. Salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menutup wajah dalam dua keadaan. Satu, sholat. Dua, berihram. Ya. Baik ihram haji atau ihram umrah. Bagi wanita-wanita yang bercadar bahkan meyakini cadar itu wajib, harus dibuka. Ya. Dan salah satu larangan ihram adalah menggunting kuku, menggunting rambut, berburu nikah, menikahkan, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi laki dan perempuan, termasuk sholat. Ya. Maka wanita-wanita yang pakai cadar di zaman Nabi SAW ketika sholat berjamaah, ya berjamaah atau sendiri ya, kalau sendiri kan nggak kelihatan. Berjamaah di Masjid Nabawi dibuka cadarnya.
Maka ada kisah orang munafik, kan yang sholat bersama Nabi tidak semuanya sahabat kan, ada orang munafik. Maka ada surat Al-Munafikun. Karena ada orang munafik ini orang kafir. Orang munafik ini orang kafir, tapi pura-pura sholat, pura-pura Jumatan, pura-pura jihad, pura-pura baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pura-pura. Nabi nggak tahu, para sahabat tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah buka rahasia mereka, buka kartu mereka di surat Al-Munafikun itu. Ya. Dan surat Al-Munafikun bukan satu-satunya surat yang membahas tentang kemunafikan mereka. Nah, di antara orang-orang munafik ini ada yang ikut sholat berjamaah selalu bikin telat. Jadi sholatnya dibikin paling belakang. Ya. Kenapa? Ngapain? Dia selalu nengok-nengok ke belakang. Karena ada seorang sahabiah yang cantik. Ya, ini menunjukkan bahwa nggak pakai cadar. Kalau pakai cadar ya tentu nggak ada bedanya, ada antara yang cantik dengan yang tidak cantik. Dan sekaligus menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW tidak ada pembatas antara saf laki dengan saf perempuan. Kalau ada pembatas tidak mungkin ada riwayat seperti ini. Ini kan sahih dari Sahih Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Ya. Maka Nabi tidak mensunahkan, dan Nabi tahu kan, kalau toh Nabi nggak tahu tentu diberitahu oleh Allah bahwa ada orang yang munafik begini-begini. Tapi tetap tidak menyebabkan Nabi ya sudah pakai hijab saja biar aman. Enggak, ya. Sebab kalau pakai hijab betapa kacaunya nanti. Ya. Imam baca ayat sajdah, lalu sujud tilawah, Allahu Akbar. Makmum perempuan tahu enggak? Makmum perempuan tahu nggak? Tahu dari mana? Ketutup hijab, kan ngandelin suara, Allahu Akbar, ruku. Padahal imam dan jamaah laki-laki sujud tilawah kan, karena membaca ayat sajdah. Kan jadi kacau. Lalu Allahu Akbar lagi untuk meneruskan atau tidak, jamaah perempuan tidak, iya kan? Nanti ruku. Sujud kacau nggak karuan, ngandelin suara. Apabila salam setelah sholat ke samping apa sampai belakang? Tidak ya, sampai pipi terlihat dari belakang. Sampai belakang berarti begini, ya nggak mungkin lah ya. Cukup ya. Nengok ke kanan, kemudian nengok ke kiri. Dan tidak berhenti di tengah. Nggak ada riwayat. Berhenti di tengah. Istirahat dulu. Baru kiri. Ada lagi berhenti di tengah, pakai nunduk ke bawah. Ya. Nggak ada riwayat seperti itu ya. Mestinya harus ada riwayat, nggak ada. Jadi dari ke kanan ke kiri sudah. Ya. Ilal yamin, ilal isra, udah selesai. Enggak sampai ke belakang. Ada lagi? Apa hukum meminum obat batuk yang ada alkohol? Ada obat lain yang tanpa alkohol? Kalau ada jangan. Ya. Kalau alkohol itu memang inti saripati dari khamr. Kan saya nggak tahu ya tentang. Kalau alkohol itu betul-betul saripati dari khamr, khamr adalah alkohol, alkohol adalah khamr, ya jangankan sesendok dua sendok ya, setetes saja tidak boleh. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyak kok bikin mabuk, maka kalau sedikit tetap haram. Segelas bikin mabuk, setetes dua tetes haram. Ya. Jadi haramnya itu bukan karena memabukkan saja. Karena minuman itu memabukkan. Segelas, dua gelas.
maka setetes dua tetes tetap haram. Ya. Jadi tidak benar kalau mabuk haram nggak mabuk halal, itu salah. Ya. Walaupun tidak mabuk, tapi minum minuman yang memabukkan tetap haram, tetap dosa. Ya. Dan wajib kita pegangi sabda Nabi SAW bahwa hal yang haram kelihatannya saja jadi obat, tapi sebetulnya itu racun. Sebetulnya tidak membawa kebaikan tapi keburukan. Kelihatannya sembuh, tapi ada sesuatu yang lebih buruk muncul dari situ. Ya misalnya sakit sakit gatal-gatal, eksim, bertahun-tahun obat ini obat itu nggak sembuh. Lalu ada yang nyariin minum darah ular misalnya, ya, dan sembuh, maka pasti akan muncul penyakit yang lebih dahsyat dari itu. Kita nggak tahu, Allah Maha tahu. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diharamkan oleh Allah itu bukan obat. Ya. Dan terlalu lemah Allah. Kalau untuk menyembuhkan saja mesti harus pakai darah babi, bangkai anjing, ya, dan seterusnya, hal-hal yang haram. Lemah kalau begitu Allah itu. Orang kafir, ya. Orang kafir kan tidak tahu qala Allah wa qala Rasul, tidak tahu kaidah ini. Bagi orang kafir, yang penting sembuh. Yang penting sembuh, mau babi, mau anjing, mau darah, mau bangkai, yang penting sembuh. Dia tidak melihat di belakang itu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.